hendaknya kamu beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, dengan keadaan seolah-olah kamu mampu memandang Allah. Fa in lam takun tarahu, jika kamu tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan memperhatikan kepada dirimu. Ihsan ini adalah sebuah magam yang sangat tinggi di sisi Allah. Jadi pondasi daripada al-ihsan ada dua. Yang tertinggi yaitu al-muraqabah, sehingga ketika orang tersebut antabudallah ka'annaka tarahu, seolah-olah kita beribadah, kita ini di hadapan Allah, Allah di hadapan kita. Bagaimana kita ibadah di hadapan Allah? Pastilah sempurna. Seorang karyawan beribadah atau bekerja di depan dan diawasi oleh yang punya toko, atau diawasi oleh bosnya, atau diawasi oleh juragannya. Juragannya ada di depannya dia, maka kerjanya dia akan sangat berkualitas, akan sangat sempurna, rapi, nggak ada itu bergurau. Kenapa? Karena dia tahu di depan dia ada yang mengawasi. Itulah maqam daripada maqamul ihsan, yaitu kedudukan di mana seseorang tersebut sampai kepada anta'budallaha ka'annaka tarahu, beribadah, salat seolah-olah Allah ada di hadapannya. Dan yang kedua yaitu fa in lam takun tara, jika kamu tidak bisa memandang Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, fa in ghaba anka falam tarahu, jika kita tidak bisa menghadirkan di dalam diri kita syuur bahwasanya Allah itu ada di hadapan kita, sulit untuk merasakan, maka apa? Fa innahu yaraka, maka kamu harus tahu bahwasanya kamu diawasi oleh Allah. Inna rabbaka labil mirsad, Allah itu punya CCTV, bahkan CCTV-nya Allah itu lebih daripada CCTV manusia. Masih ada segi yang nggak bisa terbaca oleh CCTV, tapi Allah apa yang tersembunyi di dalam diri kita, bahkan jika ada hewan kecil di dalam lautan yang gelap, di dalam itu masih ada sesuatu, itu pun Allah mengetahuinya. Oleh karena itu, jika tidak bisa kita syuur, ada rasa bahwa Allah ada di hadapan kita ketika kita beribadah, maka adakan rasa di dalam diri kita bahwasanya kita sedang diawasi. Dan makam ihsan ini nggak mungkin bisa dicapai kecuali telah orang itu melewati daripada dua makam sebelumnya, yaitu perpaduan antara arkanul Islam dan arkanul iman. Jika seseorang Islamnya baik, syahadat, salat, zakat, puasa, haji, dipadukan dengan iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, hari akhir, takdir, perpaduan ketika orang itu Islamnya dia dan imannya dia mampu hidup di dalam jiwanya, hidup di dalam raganya, maka akan berbuah daripada yang namanya ihsan. Kita lihat para salihin, para salihin itu keadaan mereka itu fayastawi indahu al-amal fil jahr wal khafa, dalam keadaan depan orang atau sendiri, di kamera atau di luar kamera sama. Kenapa? Karena di luar kamera atau di kamera, kayak sekarang di dalam sini banyak orang atau sendiri, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan bahasanya lau kushifal ghita masdattu yakinan, kalau dibukakan aku oleh Allah hijab ketika aku sholat, dibukakan keadaan ahli kubur sedang disiksa, keadaan surga dihadapkan kepada aku, masdattu yakinan, aku nggak nambah. Kenapa? Karena aku sekarang sudah merasa dinampakkan kepadaku surga atau dinampakkan kepadaku siksa kubur atau tidak, itu sama bagiku. Kenapa? Karena aku beribadah sekarang ini, ibadahku untuk Allah, dan aku tahu bahwa Allah mengawasi aku dan aku merasa diawasi oleh Allah, sehingga masdattu yakinan, kata Imam Ali bin Abi Thalib, nggak nambah bagiku. Karena ada orang, kadang orang itu ibadahnya biasa, tapi ketika habis melihat kecelakaan dia ibadahnya semangat, atau melihat saudaranya meninggal maka dia semangat. Kenapa? Habis melihat sesuatu ketakutan, ketika ada rasa takut di situ muncul semangat. Nah, makanya dikatakan Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad
dalam kitabnya Adab Sulukul Murid, bahasanya penyebab hidayah itu ada 5. Yang pertama adalah indat takhwif, ketika di dalam hati kita ini takut. Kapan ada dalam diri kita rasa takut, maka akan muncul itu yang namanya hidayah. Makanya para ulama di dalam ceramahnya takhwif, Nabi SAW diutus basyiran wa nadhiran, membawa kabar ancaman. Nah, kabar ancaman itu manfaat. Kalau ada ceramah yang keras, itu nggak ada tujuan lain melainkan apa? Tujuannya supaya rasa di dalam hati kita ini ada takut untuk melakukan kesalahan, sehingga muncul di situ hidayah. Karena hidayah akan muncul ketika di dalam hati ada rasa takut. Yang kedua, penyebab munculnya hidayah indat targhib, ketika diceritakan keutamaan fadilah ibadah. Siapa orang yang sedekah diganti oleh Allah rezekinya lebih banyak, lebih barokah. Orang yang sholat malam fadilahnya ini. Orang yang sholat duha maka badannya akan diberikan kesehatan dan rezekinya akan dilancarkan. Ketika diberikan fadilah ibadah, keutamaan fadilah ibadah, maka hati ini akan ingin merasakan melakukan kebaikan. Yang ketiga yaitu adalah indat tashwik, ketika ada rindu dengan Nabi, rindu dengan surga, rindu dengan kenikmatan Allah, rindu untuk berjumpa. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam dalam qasidahnya beliau mengatakan fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga itu enggak ada yang membuat aku ingin ke sana. Kenapa? Aku rindu dengan surga karena di situ ada Habibi Muhammad. Kekasihku Rasulullah ada di situ. Makanya beliau buat maulid yang namanya Simtud Durar. Di situ beliau mengatakan bahasanya wa in kanatil alsunu la tafi bi ushril mi'syari awsafi dzalikal mausuf tashwikan lisamiin. Walaupun aku gak bisa mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna, sedikit aja, bi ushril mi'syar, sedikit, bukan sedikitnya sedikit, aku gak bisa, tapi aku karang kitab ini apa? Tashwikan lisamiin. Mudah-mudahan muncul rasa rindu di dalam hati seorang mukmin untuk rindu kepada nabinya. Aku ceritakan sifat-sifat Nabi di dalam maulidku ini supaya mereka muncul rasa rindu. Kenapa? Kalau muncul rasa rindu, maka akan muncul di dalam dirinya hidayah, bisikan untuk berbuat baik, untuk meninggalkan daripada kejelekan. Yang keempat, kapan datangnya hidayah? Ketika indan nazar ila salihin, ketika kita memandang orang soleh atau kita dipandang oleh orang soleh. Mandang orang soleh itu bisa mendatangkan hidayah. Kita lihat fotonya orang saleh, kita fotonya para kiai, fotonya para ulama, fotonya para habaib, kita lihat cuman fotonya saja, itu terbesit di dalam hati kita. Ya Allah, sungguh nikmat sekali hidupnya orang ini, dingin hidupnya orang kayak gini nih. Kapan aku bisa niru orang ini? Ini orang pasti sholatnya bagus, ini orang pasti jarang bermaksiat. Kalau aku kan bermaksiat terus, ya Allah. Nah, ada terbesit di dalam hati kita ini keinginan untuk melakukan kebaikan, meninggalkan kejelekan ketika memandang wajah orang soleh. Kita kalau ingin tahu ini orang soleh apa enggak, ini orang kekasih Allah atau tidak, kamu lihat dia gimana. Kalau kamu lihat orang ini, kamu lihat dia langsung ingat bisnis, wah berarti dia ini pembisnis orang itu. Kalau kamu lihat orang ini langsung ingat sama Allah, itu aulia. Kenapa? Dari wajahnya terpancar nur, cahaya ibadah, sehingga kita memandang muncul di situ. Atau dipandang, wah ini lebih hebat lagi. Dikatakan bahasanya kam minas sibyan yal'ab amamar rijal fanadhara ilaihi famasara sibyan. Kam minas sibyan, berapa banyak anak kecil yal'ab amamar rijal, bermain-main di depan orang soleh, fanadhara ilaihi, dipandang. Anak kecil itu dipandang sama orang soleh ini, famasara sibyan, nggak jadi anak kecil, jadi wali besar. Barokahnya pandangan daripada orang soleh. Dan yang kelima, Abdullah Haddad mengatakan yang kelima ini jarang sekali, yaitu waqad ya'ti biduni sabab. Terkadang hidayah itu datang tanpa sebab. Duduk melamun, nggak taunya ada keinginan ingin tobat, itu bisa, tapi jarang sekali.